Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Alifah, NIM 2017102237. Pada kesempatan kali ini, Alifah akan meresensi sebuah buku tafsir yang berjudul Tafsir wal Mufassirun, karya dari Dr. Muhammad Sofyan MA yang terbit pada bulan Juni tahun 2015. Cetakan pertama yang diterbitkan oleh Perdana Publishing. Isi dari buku tersebut ialah tentang tafsir Al-Quran. Tafsir yang pertama, tafsir bi ar-rayyi. Tafsir bi ar-rayyi berasal dari kata tafsir bi dan ar-rayyi. Secara semantik, ar-rayyi berarti keyakinan, pengaturan, dan akal. Ar-rayyi juga identik dengan ijtihad. Berdasarkan pengertian semantik tersebut, para pakar ilmu tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tafsir bi ar-rayyi adalah menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal. Menurut istilah, tafsir bi ar-rayyi adalah tafsir yang dilakukan dengan menetapkan rasio sebagai titik tolak. Corak ini dinamakan juga dengan tafsir al-ijtihadi, yaitu penafsiran yang menggunakan ijtihad. Perbedaan antara mufassir yang satu dengan mufassir lainnya lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan tafsir bi ma'thur. Karena alasan tersebut, beberapa ulama menolak penafsiran dengan corak ini dan menyebutnya sebagai tafsir bi hawa atau tafsir dan hawa nafsu. Namun, banyak para ulama yang dapat menerima tafsir corak ini juga, tapi dengan syarat-syarat tertentu pula. Penerimaan mereka didasarkan atas ayat-ayat Al-Quran sendiri, yang menurut mereka memang menganjurkan manusia untuk memikirkan dan memahami kandungan, meski mufassir dalam keadaan ini menggunakan pemikiran. Namun, ia tidak bebas mutlak. Mufassir harus bertolak dari pemahamannya terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, pemahaman tersebut tidak cukup untuk menjamin penafsiran cara ini. Karena itu, dalam menggunakan corak tafsir ini, diberlakukan syarat-syarat mufassir dan kaidah-kaidah penafsiran yang ketat. Yang pertama, memiliki pengetahuan bahasa Arab dan seluk-beluknya. Yang kedua, menguasai ilmu Al-Quran. Yang ketiga, menguasai ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran seperti hadis, usul fikih, dan lain sebagainya. Yang keempat, berakidah yang benar. Yang kelima, mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam. Yang keenam, menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat yang ditafsirkan. Kemudian ada tafsir bi al-ma'thur. Tafsir bi al-ma'thur ialah tafsir yang berdasarkan Al-Quran atau riwayat yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, Al-Quran dengan sunnah, perkataan sahabat. Karena merekalah yang mengetahui kitabullah, atau dengan pendapat tokoh-tokoh besar tabi'in. Pada umumnya mereka menerima dari para sahabat. Menutur atsar yang timbul dari kalangan sahabat macam-macam tafsir bil ma'thur. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, tafsir sahabat, yaitu tafsir ini juga termasuk yang muktamad, dapat dijadikan pegangan dan dapat diterima karena para sahabat pernah berkumpul dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengambil sumbernya yang asli dan telah menyaksikan turunnya wahyu dan turunnya Al-Quran, serta mengetahui asbabun nuzul. Mereka mempunyai tabiat jiwa yang murni, fitrah yang tulus, dan berdasarkan tinggi dalam kefasihan dan kejelasan berbicara mereka. Memiliki kemampuan dalam memahami kalamullah dan hal lain yang ada pada mereka tentang rahasia-rahasia Al-Quran sudah tentu melebihi orang lain. Kemudian ada tafsir Jalalain. Istilah bentuk penafsiran tidak dijumpai dalam kitab-kitab ulum Al-Quran.
pada abad-abad yang silam, bahkan sampai periode modern sekalipun, tidak ada ulama tafsir yang menggunakannya. Oleh karena itu, tidak aneh bila dalam kitab-kitab klasik semisal Burhan, mufasir yang menggunakan metode ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dengan bahasa populer dan mudah dimengerti dan menafsirkan Al-Quran secara sistematis di awal hingga akhir. Corak penafsiran ialah suatu warna, arah, dan kecenderungan pemikiran atau ide tentang yang mendominasi sebuah karya tafsir. Jadi, kata kuncinya adalah terletak pada dominan atau tidaknya sebuah pemikiran tersebut. Bila sebuah kitab tafsir mengandung banyak corak, minimal 3 corak, dan kesemuanya tidak ada yang dominan karena posisinya sama, maka inilah yang disebut corak umum. Adapun tafsir Jalalain karena uraiannya sangat singkat dan padat dan tidak tampak gagasan, ide-ide atau konsep-konsep yang menonjol dari mufasir, maka jelas sekali sulit untuk memberikan label pemikiran tersebut terhadap coraknya, karena itu merupakan corak umum. Baginya terasa sudah tepat karena memang begitulah yang dijumpai dalam tafsiran yang pemikiran-pemikiran tertentu menggunakan tafsiran-tafsiran ayat Al-Quran sesuai dengan kandungan maknanya. Kemudian ada tafsir tahlili. Metode tahlili yaitu meneliti makna kata-kata dan kalimat-kalimat dengan cermat. Dia juga menyingkap aspek munasabah, yaitu hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, antara satu surat dengan surat lainnya, sesuai dengan tertib susunan surat-surat dalam mushaf riwayat Utsmani untuk membantu mengungkapkan makna ayat-ayat itu, juga menggunakan riwayat-riwayat daripada sahabat dan para tabi'in, dan kemudian mengambil konklusi dengan pandangan atau pemikirannya sendiri. Kemudian ada tafsir Al-Hazin. Tafsir Al-Hazin adalah tafsir birayi yang mahmud, berpijak pada realita bahwa tafsir Al-Hazin merupakan resum tafsir bil al-ma'sur. Al-Hazin juga banyak memasukkan riwayat Israiliyat. Dengan demikian, tafsir Al-Hazin pada suatu masa dasarnya merupakan tafsir bi'ar-ra'yi yang cenderung ma'sur, dimasukkan suatu kitab dalam corak bi'ar-ra'yi. Tidak berarti menutup kemungkinan di mufassir untuk menemukan atau memasukkan riwayat dalam penafsirannya, karena mengklasifikasi ayat tersebut hanyalah min bab at-taghlib. Kemudian ada tafsir Baidawi. Kitab tafsir Baidawi dinamainya sendiri dengan Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil. Hal ini tampak dari pernyataan beliau sendiri sebagaimana terdapat dalam pengantar tafsirnya, sebagaimana dikutip oleh Az-Zahabi. Setelah melakukan salat istikharah, saya melakukan sebagian diikuti oleh niat, yaitu mulai menulis dan menyelesaikan apa yang telah saya harapkan. Saya akan menamakan buku ini setelah selesai penulisannya dengan Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil. Dalam penafsiran Al-Quran, Baidawi memanfaatkan berbagai sumber, yaitu ayat Al-Quran, hadis Nabi, para pendapat sahabat, dan yang terpenting untuk memperkuat analisis dan penafsiran yang dilakukan Baidawi. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir. Metode Ibnu Katsir dalam penafsiran Al-Quran adalah merupakan sekian dari metodologi ideal yang banyak digunakan dalam bidang tafsir menurutnya. Metodologi yang lain tepatnya dalam menafsirkan Al-Quran adalah: yang pertama, tafsir Al-Quran terhadap tafsir Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, menggunakan sunnah yang merupakan penjelas Al-Quran bila mana
Tidak ditemukan ayat lain yang menjelaskan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah merupakan hasil pemahaman kepada Al-Quran. Yang ketiga, qaul ashab. Bila dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ditemukan bahasanya, kemudian para sahabat mengetahui banyak sebab-sebab ayat itu diturunkan dan kondisi pada waktu itu. Yang keempat, referensi tabi'in ini bila dalam Al-Quran, Sunnah, dan Rasul sahabat tidak ditemukan tafsirnya. Keistimewaan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama ialah tafsir yang paling masyhur yang memberikan perhatian terhadap apa yang telah diberikan oleh mufassir salaf dan menjelaskan makna-makna dari bukunya. Perhatian yang sangat besar dengan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Yang ketiga, merupakan tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang bersesuai dengan maknanya. Kemudian diikuti dengan pengisian atau penafsiran ayat suci dengan hadis marfu' dan yang ada relevansinya dengan ayat yang sedang ditafsirkan, serta menjelaskan apa yang dijadikan hujjah dari riwayat tersebut. Kemudian dilakukan pula dengan asar para sahabat yang dapat mendapatkan kita tabi'in dan ulama. Yang keempat, disertai selalu peringatan akan cerita-cerita Israil Hidayat yang bertolak atau mungkar yang banyak tersebar di dalam tafsir-tafsir bil ma'sur, baik peringatan itu secara global atau mendetail. Dan masih banyak lagi kelebihan dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada kelemahan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, masih terdapat hadis dhaif dan pengulangan hadis sahih. Yang kedua, terdapatnya sejumlah Israiliyat sekalipun ia mengingat karya namun tanpa penegasan dan penyelidikan. Yang kemudian ada C, di dalamnya disebutkan juga kabar-kabar yang sanadnya tidak sahih, kemudian tidak dijelaskan bahwa ia tidak sahih. Yang terakhir, tercampur pada sahih dan tidak sahih, dan penukilan perkataan dari para sahabat dan tabi'in tanpa isnad dan tidak konfirmasi. Tafsir Ma'anil Quran. Untuk membuktikan determinasi kesejarahan penulisan dan ruang waktunya, kitab tafsir ini perlu kiranya dijabarkan beberapa komponen dalam bagian penafsirannya. Yang terakhir yaitu tafsir Isyari. Tafsir Isyari adalah tafsir sufi. Bicara tafsir sufi, dengan pemahaman masyarakat kebanyakan perlu kehati-hatian dalam toleransi ilmiah, bukan wilayah akal manusia awam untuk menyampaikan pemahaman ahlus sufah. Sebab untuk mempertemukan keduanya ini sama sekali bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, sebagai sebuah wacana, fenomena tafsir, penafsiran ala sufi yang bukan lagi representatif ini harus diapresiasi dengan acungan jempol. Bagaimanapun, tafsir sufi merupakan bagian dari sejarah dan menjadi warisan intelektual yang tidak kurang mahal harganya. Hemat pemakalah, tafsir sufi masih merupakan bagian dari penafsiran yang turut serta menambah khazanah keilmuan dan akan tetap hidup seiring dengan kehidupan yang semakin edan. Corak tafsir sufi telah mempunyai ciri khusus atau karakter yang membedakan dari tafsir lainnya. Tafsir sufi ini telah didominasi paham sufi yang dianut oleh mufassirnya, karena memang tasawuf telah menjadi minat dasar bagi mufassir. Sebelumnya dia melakukan usaha penafsiran, atau juga bahwa penafsirannya itu hanya untuk legitimasi atau pendapatannya dalam hal ini adalah paham tasawuf. Jadi, penafsiran sufistik melakukan penafsiran dengan bercorak kerohanian atau tasawuf. Kelebihan daripada buku ini sangat rinci dalam penjelasan setiap tafsirnya, dan
bisa digunakan sebagai sumber atau referensi karena buku ini sangat jelas, ada juga biografi di dalamnya. Hanya kekurangannya pada ketebalan buku ini. Jika diringkas lebih tipis lagi, mungkin akan semakin baik dan memudahkan dalam pemahamannya. Sekian dari saya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.